Semangat sehat, teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham mengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, ini adalah episode kedua dalam seri Pak Banjet. Setelah usaha anak pertama Pak Banjet berhasil listing, maka saatnya Pak Banjet membimbing anak-anak yang lainnya. Karena anak kedua, ketiga, dan keempat juga bergerak dalam bidang properti, maka untuk membimbing ketiga anaknya dalam sekali gerakan, Pak Banjet menggabungkan ketiga perusahaan anaknya tersebut dahulu atau memergerkan perusahaannya dahulu. Namun, karena semua anak Pak Banjet telah mempunyai rumah, maka Pak Banjet harus memutar otak lagi untuk mendapatkan trik baru agar usaha ketiga anaknya tersebut berhasil listing. Umumnya, trik yang dilakukan oleh perusahaan properti adalah dengan melakukan revaluasi aset menjelang listing, seperti emiten VAST. Namun, hal tersebut sudah diketahui oleh umum, sehingga Pak Banjet mencari cara yang baru, yang berbeda. Namanya juga Banjet, jadi harus berbeda dong dengan yang lainnya. Pak Banjet mencari cara agar apapun yang terjadi nanti, kondisi laporan keuangan anaknya selalu untung, sehingga akan mudah untuk dapat izin listing. Kali ini, Pak Banjet menggunakan cara kapitalisasi aset, yaitu membukukan semua biaya perolehan atas aset, dalam hal ini land bank atau tanah, sampai land bank tersebut siap untuk dijual. Caranya, Pak Banjet memberikan pinjaman kepada perusahaan anaknya untuk membeli tanah, misalnya sebesar 100 miliar. Namun, Pak Banjet juga tidak mau rugi, sehingga Pak Banjet tetap membebani dengan tingkat bunga 25%. Wow, besar banget. Bukannya justru akan mengakibatkan perusahaan anak Pak Banjet merugi? Tentu tidak, karena beban bunga tersebut dibebankan secara akrual, sehingga tidak masuk dalam beban bunga pada laporan rugi dan laba. Lalu, semua biaya bunga ini dikapitalisasi menjadi nilai perolehan atas tanahnya. Misalnya pada tahun 2022, Pak Banjet memberikan pinjaman kepada anaknya untuk membeli tanah sebesar 100 miliar. Maka pada neraca pada tahun 2022, pada aktiva ada nilai aset tanah sebesar 100 miliar. Dan pada liabilitas ada hutang sebesar 100 miliar juga. Klop kan? Dengan asumsi sepanjang tahun tanah tersebut belum dijual atau perusahaan dalam kondisi tidur, maka pada tahun 2023, pada neraca perusahaan anaknya Pak Banjet akan muncul pada posisi aktiva ada aset tanah sebesar 125 miliar. Sedangkan pada sisi liabilitas ada hutang sebesar 100 miliar plus bunga akrual sebesar 25 miliar. Dan pada tahun 2024 nanti, pada neraca perusahaan anak Pak Banjet, di sisi aktiva ada aset tanah sebesar 156 miliar. Dan pada sisi liabilitas ada hutang sebesar 100 miliar ditambah dengan bunga akrual pada tahun 2022 sebesar 25 miliar dan bunga akrual sepanjang tahun 2023 sebesar 31 miliar. Sehingga posisi neraca tetap klop, tetap seimbang. Tidak ada transaksi bunga dan tanah pada laporan rugi dan labanya, karena tidak dibebani bunga dan tanahnya tetap utuh. Dengan cara ini, maka dijamin perusahaan akan menjadi auto untung. Bahkan, semakin tinggi bunganya, maka nilai kapitalisasi tanahnya akan semakin besar. Gila kan?
Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. PT Ingria Pratama Kapitalindo, calon emiten dengan kode GRIA, merencanakan untuk listing dengan melepas 2,95 miliar lembar sahamnya. Nilai nominalnya Rp20. Dengan harga penawaran umum antara Rp115 sampai dengan Rp120 per lembar. Dengan demikian, PBV IPO sebesar 5,8 sampai dengan 6 kali. Menurut saya, PBV IPO ini sudah tinggi banget dibanding dengan rata-rata industri saat ini. Misalnya Citraland, PBV-nya hanya 1,1 kali. Pakuwon, PBV-nya hanya 1,35 kali. BSDE, PBV-nya hanya 0,73 kali. Bahkan Agung Podomoro, APLN, PBV-nya hanya 0,39 kali. Yang berbeda pada listing GRIA saat ini, pada saat yang bersamaan, perusahaan menerbitkan PWK, pinjaman wajib konversi, dengan harga penawaran umum Rp115 sampai dengan Rp120. Nilai nominal juga sama sebesar Rp20. PWK ini merupakan pinjaman perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, kondisi IPO GRIA sangat berbeda dengan perusahaan properti pada umumnya, di mana pada umumnya perusahaan properti melakukan listing untuk melunasi hutang atau membeli aset dari pihak-pihak terafiliasi. Inilah keunikan dari listing GRIA saat ini dibandingkan dengan emiten yang lainnya. Dari rencana penggunaan dana hasil penawaran umum juga tidak ada yang mengalir kepada pemegang saham, yaitu untuk melunasi tanah-tanah yang akan digunakan sebagai land bank. Dan yang kedua, akan digunakan sebagai modal kerja operasional. Jadi, sangat menarik kan? Untuk menghitung peningkatan jumlah saham yang disetor sebelum listing, pada listing GRIA ini cukup ribet, karena pada tahun 2022, GRIA mengakuisisi dua perusahaan yang lainnya, yaitu PT Esma Sukses Makmur atau ESM dan PT Balikpapan Skyline Property atau BSP. Namun antara ketiga perusahaan ini ada hubungan kekeluargaan, di mana ESM dimiliki oleh ibu dan saudara kandung pemegang saham pengendali GRIA, sedangkan BSP merupakan perusahaan milik BSP dari GRIA juga. Jadi dari ketiga perusahaan ini ada hubungan kekeluargaan. Dari laporan rugi dan laba, kita dapatkan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Dalam kondisi usaha properti yang sedang lesu, dalam 3 tahun terakhir, GRIA masih bisa memberikan keuntungan rata-rata sebesar 9%. Di laporan laba dan rugi, saya juga tidak menemukan adanya keuntungan dari revaluasi aset, seperti perusahaan properti yang lainnya. Jadi, kelihatannya rugi labanya cukup baik. Sekilas, pada neraca juga relatif normal, namun saya dapatkan posisi pinjaman kepada pemegang saham pengendali yang cukup besar. Bahkan, posisi pinjaman tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai ekuitasnya, antara 117 sampai dengan 263%. Sehingga saya menjadi curiga, apakah GRIA melakukan hal yang sama dengan strategi Pak Banjet. Lalu, saya cek pada bagian transaksi dengan pihak berelasi, dan saya dapatkan terhadap pinjaman kepada pemegang saham, GRIA dikenakan bunga akrual sebesar 11,5% per tahun, sehingga bunga akrual pada tahun 2020 mencapai 9 miliar. Pada tahun 2021, bunga akrual sebesar 11 miliar, dan pada tahun 2022, bunga akrual juga sebesar 11 miliar. Wow, berarti beban bunga akrual ini jauh di atas rata-rata keuntungan per tahun yang hanya sebesar 3 miliar. Artinya, secara real, GRIA
rugi. Namun, karena Gria melakukan kapitalisasi bunga seperti Pak Banjet, maka Gria menjadi tidak terlihat rugi. Tidak muncul rugi pada laporan laba ruginya, karena beban bunga dicantumkan pada sisi liabilitas, yaitu dihitung sebagai beban akrual. Lalu pada sisi aset diimbangi dengan kenaikan nilai aset dari kapitalisasi terhadap semua biaya untuk memperoleh aset tersebut. Dalam hal ini persediaan tanah atau land bank. Apakah secara akuntansi hal tersebut legal? Saya menelusuri peraturan akuntansinya dan saya dapatkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1 tahun 2001 yang bisa digunakan sebagai acuan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1 tahun 2001, pada pasal 3 disebutkan bahwa pengeluaran yang bisa dikapitalisasi untuk perolehan tanah termasuk biaya pembebasan, pembuatan sertifikat, biaya pematangan, biaya pengukuran, dan biaya pengurukan. Dengan analogi di atas, mestinya dalam usaha properti, beberapa biaya yang bisa dikapitalisasi diantaranya biaya pembebasan lahan, biaya pengurukan, biaya pembentukan kontur tanah, biaya pematangan atau pengerasan tanah, dan biaya perizinan, misalnya site plan atau untuk pengurusan IMB. Namun, tidak termasuk biaya bunga kredit untuk memperoleh tanah tersebut. Bahayanya, apabila biaya bunga bisa dikapitalisasi, maka dengan tingkat bunga 1% per detik pun, semua perusahaan properti tidak akan rugi. Jadi, apabila biaya bunga Gria dibukukan secara benar, maka dalam rugi laba akan kita dapatkan laporan rugi laba Gria menjadi rugi. Pada tahun 2020 menjadi rugi 6,51 miliar. Pada tahun 2021 menjadi rugi 6,53 miliar. Dan pada tahun 2022 menjadi rugi sebesar 9,31 miliar. Rata-rata rugi setiap tahun mencapai 7,45 miliar. Dan apabila kita hitung dari proporsi penjualan, rata-rata rugi dalam 3 tahun terakhir mencapai 24% dari penjualannya. Jadi, ujung-ujungnya kembali kepada karakter pemegang saham pengendali, serta kompetensi dari OJK yang bertindak sebagai regulator dan verifikator sebelum memberikan izin listing. Sekali lagi, apabila Gria berhasil listing, mungkin Pak Banjet memang cerdas, atau mungkin OJK yang kop. Dan bila Gria berhasil listing, berarti sudah 2 strategi dari Pak Banjet yang berhasil. Dan strategi Pak Banjet kali ini, yaitu dengan cara mengkapitalisasi bunga, apabila bisa diterima oleh OJK, menurut saya, ini sangat menghina IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Wajarkah cara pembukuan seperti ini? Teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu strategi-strategi ciamik berikutnya dari Pak Banjet. Juga kita tunggu berapa lama kira-kira saham Gria akan nyampe ke laut. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.